Halo Besti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ocha di acara episode Wonder Woman. Nah, kali ini spesial banget nih Besti, karena di episode kali ini aku nggak sendiri. Kita kedatangan bintang tamu, bintang tamu atau narasumber yang spesial banget, yang inspiratif, yang apa ya? Pokoknya berkesan banget di hidup aku. Jadi aku juga mau sharing ke kalian. Siapa tahu nanti kalian bisa dapat inspirasi dari narasumber kita satu ini. Nah, narasumber kita kali ini namanya Mbak Siti Nur Haria. Siti Nur Hairiah, biasa dipanggil Mbak Nur. Nah, beliau ini salah satu guru di sekolah dasar di Medan. Dan Mbak Nur ini dulu pernah satu forum sama aku di Vietnam. Dan nanti pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol banyak banget deh sama Mbak Nur kali ini. Oke. Oke, kita langsung panggilin aja ya. Iya. Halo Mbak Nur. Halo Mbak Ocha. Wah, narasumber kita ini jauh-jauh dari Medan loh. Ini kita terbang melintasi samudra ya dari Semarang ke Medan. Ya, Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Horas Medan, baik. Alhamdulillah. Uras Medan. Udah nggak ini lagi ya, nggak Tulungagung lagi ya. Udah. Udah Uras Medan. Sehat ya kabarnya. Anak gimana? Alhamdulillah, Dek Kia? anak sehat. Terus doakan nanti Alhamdulillah. adik Askia ya lancar lagi nanti persalinannya 1 bulan lagi. Ah, ah, Dek Kia punya Ya adik satu lagi bulan, ya 1 bulan bulan lagi mau depan. punya adik. Wah, Alhamdulillah. Ya aku merinding tahu. Ternyata, wah semoga lancar persalinannya, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sama, jadi besi-besi semua, ini teman aku Mbak Nur. Kita dulu terakhir ketemu di forum tanggal tahun 2017 ya. 2017 ya. 2017 di Vietnam dan di Indonesia ya terakhir ya. Di sini Mbak Nur, aku mau ngajak Mbak Nur buat sharing sama teman-teman Wonder Woman di sini. Nah, sebelum kita ke pertanyaan, aku mau tanya-tanya dulu nih. Sekarang kesibukannya Mbak Nur apa selain jadi ibu rumah tangga? Ya, monggo. Selain jadi ibu rumah tangga, ini saya mengajar di Sekolah Dasar Internasional Safiatul Amaliyah sebagai wali kelas Oh, kelas 1 dan wali kelas 1. ya dan doakan juga ini lagi proses seleksi guru penggerak. Semoga bisa ikut juga Mm-mm. menjadi bagian dari guru penggerak Indonesia gitu. Wah, Wah, program guru penggerak itu gimana Mbak? Bisa dijelasin dikit mungkin biar teman-teman paham? guru ya guru penggerak itu sebenarnya apa ya? Dari Kementerian Pendidikan, karena kan Mm-mm. guru itu juga harus belajar. Guru itu bisa jadi murid. Jadi murid itu bisa menjadi Betul. gurunya guru gitu. Jadi konsep merdeka belajar, belajar yang enggak terpaksa itu bisa dijalankan. Itulah fungsi dari guru penggerak. Selain itu menggerakkan teman-temannya. Bahwa dengan teknologi yang semakin berkembang cepat ini, guru nggak boleh berleha-leha, nggak boleh santai aja. Karena murid pasti lebih cepat paham dengan teknologi daripada guru-guru yang lama. Makanya Ya. guru harus bergerak di situ. Wah, Itu berarti itu tujuh. seleksinya tingkat nasional ya Mbak ya? Iya. Nanti kalau, Ini aja aku hah? udah tingkatan ke-10. Tingkatan ke-8 gagal. Mm-mm. Ini Oh, ya angkatan ya ya ya. ke-10. Angkatan Angkatan ke-9 ke-10 udah ya. gagal. Mm-mm. Ya, angkatan Mm-mm. ke-9 gagal. Ini angkatan ke-10. Wah, Udah seleksi yang kedua. Iya. wah, memang Mbak Nur ini semangat belajarnya memang tinggi banget ya dan dedikasi sebagai gurunya ini memang udah kelihatan dari masa-masa kuliah dulu ya Mbak ya. Kayaknya passion mungkin ya. Udah passion, udah DNA, DNA istilahnya ya Mbak Iya. ya.
Keren ya. Aku doain semoga ini untuk program guru penggeraknya Mbak Nur bisa lolos, bisa belajar lebih banyak dan bisa melahirkan generasi bangsa yang lebih emas di 2045. Cie. Amin. Amin, amin, amin. Nah, berarti tadi kegiatannya sebagai guru di SD internasional ya? Iya, sama ibu rumah Kalau tangga di rumah. sebagai ibu rumah tangga juga di rumah. Nah, ini menarik ini. Gimana cara bagi waktunya, Mbak? Kan kalau guru kan harus ngajar di sekolah dan itu kan jamnya ditentukan. Nah, sedangkan kita Iya, juga harus ngurusi hal-hal domestik di rumah tangga seperti ngurus anak, kemudian mungkin pekerjaan rumah tangga kayak nyuci piring, nyuci baju kayak gitu ya. Mungkin itu bisa digantikan kerja sama sama suami gitu kan. Tapi kan kadang suami iya. juga sibuk bekerja gitu, Mbak. Kira-kira gimana, Mbak? Oh iya, kebetulan saya sama suami itu gantian. Jadi kan suami kalau kerjanya kan shift malam ya kan. Iya. Makanya pagi sampai sore itu tanggung jawab anak itu sama suami. Nah, saya kan pulangnya juga jam 5 sore. Saya tuh ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi jam 5 sore pulang, Oh, ya. saya gantian jagain Mm-mm. anak sampai pagi gitu. Dan kami memang Oh, bagi-bagi iya, tugasnya iya. untuk masalah drama pernyucian ya. Iya, benar, benar, benar. Karena itu ya itu berat juga, jadi kami serahkan laundry aja. Oh, Kita bagi laundry rezeki ya. sama Oke. orang lain. Betul, betul, betul. Ide Gitu bagus ya. sih. Jadi kita Gitu. apa ya? Kita bisa kerja, kita bisa ngurus anak, dan pekerjaan yang lain bisa dibantu sama jasa orang lain gitu ya. Gitu. Iya. Lalu kalau Mantap untuk lah. akhir pekan gitu kan, kalau suami libur, saya libur, Mm-mm. barulah kita berdua healing lah kemana aja anak. Biar anak juga Mm-mm. merasakan kedua orang tua itu ada gitu kan. Biasanya kadang kalau ada aku, ayahnya kerja. Mm-mm. Kalau ada ayah, ibunya kerja kan. Mm-mm. Jadi setelah itu barulah kita cari waktu untuk healing gitu sama anak. Tuh. Mm-mm. Wah, mantap. Sama di keluarga Mbak tuh memang patut diacungi jempol. Wih, bisa buat teladan ya buat teman-teman besi-besi semua di Laundry Woman. Nah, terus ini Mbak, kan aku tahu nih Mbak Nur dari dulu kan emang aktif banget ngajar, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri juga ya. Ada Thailand sama Vietnam, satu lagi? Waktu itu di Hanya dua Tulungagung, ya aku. ngajar di Tulungagung. Di Jawa Timur, di Oh, di Indonesia juga ya Tulungagung. yang di Tulungagung ya. Oh iya, jadi Di nggak cuma Indonesia di di Indonesia, Tulungagung. tapi juga di luar negeri juga ya, di Thailand juga. Nah, pernah nggak sih, dan apalagi sekarang kan Mbak Nur sudah menyandang S2 ya, Magister Pendidikan. Iya, Nah, itu iya. pernah pernah ada rasa nggak misalnya aku udah berkeluarga nih gitu kan, pernah ada semacam dilema-dilema nggak ketika aku sudah berkeluarga, aku pengalamanku ketika muda aku aktif ke sana sini sampai luar negeri gitu kan, gitu ada rasa Iya. pengen kayak gitu nggak, dan pernah disampaikan ke suami nggak, dan suami kira-kira mendukung apa nggak gitu. Kalau pengen sih pengen banget ya lanjut S3 pengen banget. Cuman Mm-mm. karena udah masuk ke dunia apa ya? Dunia kerja sama dunia anak yang pasti kita butuh uang ya kan. Nah, di Oh iya situ tuh kayak benar. ada perasaan gini, ih kok udah nikah dulu ya, mending gak usah nikah dulu dulu itu gitu cari beasiswa. Tapi Aduh, kok malah disesali. iya memang bener aja. Cuman kadang itu hidup itu keputusan ya. Iya, Jadi iya. ya jalani aja, gitu aja sih sebenarnya. Apalagi Iya. aku mendapat eh apa namanya? Apa sih maksudnya? Ekonomi kami itu cukup lah, maksudnya nggak berlebihan juga, juga nggak berkurang. Jadi kalau untuk pengen kuliah lagi kayaknya butuh effort lebih besar, ya udah jalanin aja lah dulu, kayak gitu. Tetapi kalau Oh misalnya iya. nanti ada kesempatan nih, misalnya beasiswa nih, ada beasiswa S3, ya udah daftar aja gitu. Jalani Langsung aja, gas kalau gitu gagal ya. ya udah ulangi, iya bener. Kalau gagal ya udah Apalagi zaman ulangi sekarang kan lagi. kalau kuliah kan, ya kalau kuliah kan bisa sambil online ya, bisa sambil di rumah tuh. Iya, Ya iya nggak sih? sebenarnya sih.
Cuman aku kurang sreg ya kalau kuliah online aja ya. Aku belum Kenapa tuh? aku tipe yang suka masih blended ya, blended learning, yang Oh ketemu. iya. Iya, karena kayak kurang kurang keberkahan atau kurang apa gitu menurutku sih, Mbak, Mhm. gitu. Dan aku Iya sih bukan ya, jadi kayak kurang greget ya kalau nggak ke kampusnya gitu ya. iya, aku orang yang kalau nggak ketemu gurunya gitu kayak nggak kurang paham ini Kurang materinya apa paham ya. gitu. Iya, Mhm. betul. Dan kayak perjuangannya buat tesis gitu kan kayak kurang greget ya kalau nggak harus lari-larian di kampus gitu kan janjian sama dosen gitu. Sampai ke rumahnya Aduh. ada Eh, itu yang nilainya itu tahu. menurutku lah ya. Karena Iya iya sekarang iya benar ini, berarti dari mm-mm. kalau Gimana? kuliah anak-anak ini dampak corona ya kan, dampak corona. Mm-mm, mm-mm, Eee eee, etika, etikanya mm-mm. yang sekarang menurun itu, etika anak-anak. Karena pengaruh Gimana itu, Mbak? TikTok. Karena kan dulu dampak corona itu kan anak-anak bener-bener pure nggak ketemu gurunya kan. Iya, Di betul. situ dampak dari TikTok, dampak YouTube, dampak game itu benar-benar berat sekali. Dan itu Iya, memang iya. itulah yang harus diperhatikan untuk semuanya lah ya, untuk ibu-ibu sama Mm-mm, bapak-bapak mm. yang di rumah juga gitu loh. Iya, iya benar benar. Terus lanjut lagi. Oh iya, aku tuh sebenarnya Iya. masih penasaran ya, karena kan kita udah lama nggak ketemu dan mungkin aku udah agak-agak lupa ceritanya Mbak Nur waktu ngajar di Thailand. Ada cerita-cerita yang seru nggak atau yang paling berkesan ketika ngajar di luar negeri? Apalagi kan itu Thailand kan bahasanya beda ya sama kita ya. Jadi Iya, iya. ya beda banget kan. Jadi gimana cara untuk beradaptasi? Terus ada momen-momen yang nggak terlupakan nggak waktu ngajar di Thailand bisa diceritain ke teman-teman nggak? Kalau di Thailand, aku nggak tahu juga ya. Kalau aku tuh langsung ke sana tiba-tiba kalau lihat orang berbahasa, aku kan suka kan ngikuti bahasa mereka. Ya udah Heeh, mengalir aja. Jadi heeh. di sana ke mana ya? Ke pasarnya, aku suka sering ke pasar, suka Mm-mm. sering ke beli apa sayuran ke tetangga gitu kan. Untuk ini, untuk apa namanya, mengenal bahasa gitu. Jadi mengalir. Tapi kalau di sekolah pure aku using Mm-mm. bahasa Inggris sama bahasa Oh, Indonesia gitu. Karena aku mau ngajar bahasa Indonesia kan, gitu. mm-mm. Cuman yang menariknya itu, pola pendidikan di sana itu kan, ada namanya bantuan dari pemerintah ya kan, pemerintah Mm-mm. Thailand. Jadi anak-anak di sana Mm-mm. itu dikasih pinjaman uang sekolah dan mereka Mm-mm. dikembalikan ketika mereka sudah bekerja. Itu yang membuat aku Oh, heran itu anak SMA. Kalau di Indonesia setara kelas 2 ya, di sana iya iya. Matayom 5. Kan Matayom itu SMP SMA, itu Matayom, Mm-mm. SD Pratum. Jadi Mm-mm. beda beda istilah dan beda jenjangnya kan. Itu dia Mm-mm. udah bekerja sebagai apa itu yang di travel-travel gitu loh, travel agent Oh, kayak gitu, freelance. Oh iya, oke freelance oke. Mm-mm. gitu. Makanya aku kaget, "Kenapa kamu kok kerja?" Gitu kan. Iya, bahkan dia udah punya mobil murid itu, kelas 2 SMA Oh udah ya? bisa beli mobil sendiri. Makanya itu yang membuatku, wow, ternyata keren juga ya si anak ini dan ternyata dia memang udah ini ada karena dia pinjem uang pemerintah ya kan, Mm-mm. makanya dia harus mengembalikan itu dengan bekerja dan uangnya berlebih, bisa dia belikan mobil sendiri. Hebat ya kan anak SMA beli mobil sendiri, di Mm-mm. situ. Wah, Mhm. itu kalau SMA, bahkan aku untuk beli motor aja mungkin belum kepikiran ya, Mbak ya. Tapi mereka udah Sama punya iya. mobil, keren ya. Iya, karena mungkin kebetulan aku tinggalnya itu dulu di Phuket. Phuket Oh, itu di kan kayak kalau Phuket. kita di Bali. Heeh, jadi Mm-mm. lumayan maju, modern, semuanya ada Mm-mm. gitu. Cuma gencaran gencaran apa namanya, kan ada 16 gender ya di sana, bahkan ada muridku yang sekarang dulu dulu itu laki-laki sekarang udah jadi perempuan, Oh iya, kayak gitu. betul. Heeh. Iya, gitu. Nah, itu bikin culture shock nggak, Mbak, waktu ke sana itu? Waktu ke sana karena aku, mungkin karena dulu pernah aku udah tergabung sama ini ya, ikut LSM Grade ya dulu ya.
Jadi Mm-mm. kayaknya nggak terlalu culture shock. Cuman kalau dibandingkan sama di kampungku, Mm-mm. itu benar-benar sangat berbeda. Kan kalau kita contohnya nih, di sana ada namanya, kalau di sini mungkin Alfamart, Indomaret, kalau di sana kan Seven Mm-mm. Eleven ya. Pernah dengar ada Seven Mm-mm. Eleven? Nah, Iya, itu kan di heeh. situ Tahu-tahu. minuman keras sudah ada di situ, majalah Mm-mm. porno tersedia, semuanya ada di situ. Itu yang mungkin kalau di kita mungkin jadi ini ya, rame orang beli ya kan. Kalau di sana enggak. Iya loh, masuk-masuk buka pintu majalah porno. Wah, udah dirampas itu. Iya, Masih belum dirampas ya. kalau di negara kita ya. Iya, iya itulah di situ. Iya ya. Jadi ketika ke tempat yang budayanya beda banget itu bisa apa ya? Insight-nya kita tuh lebih luas gitu ya Mbak ya. Yang biasanya kita dengan budaya yang kita kenal sampai besar, ternyata kita tinggal di satu negara yang beda banget itu, Iya, wah beda ya. bisa Langsung kaget. insight-nya tuh membawa inspirasi ya Mbak ya. Iya, benar, Jadi kita benar. lebih menghargai orang, lebih menghargai keputusan hidup manusia gitu ya Mbak ya. Bener ya. Iya, benar, benar. Jadi banyak Mm-mm, mm-mm, pengalaman gitu. bener-bener sih. Nah, ini udah dari Thailand nih. Nah, kita geser sebentar ke Vietnam. Waktu kita forum itu. Iya, Ya ampun, kalau iya, mulai lagi boleh iya. gak sih? Itu seru banget. Ya, seru. Tapi 10 pernah ini hari. enggak? Aku pernah cerita Gimana? enggak? Yang aku ketemu ketemu petani Vietnam tanpa mata itu, aku pernah cerita samain, Mbak? Belum Belum ya? nih. Itu ketemu di mana itu? Kayak inget nggak malam-malam kita farewell kalau nggak salah, malam malam tengah malam Heeh. itu kalau nggak salah. Karena aku mau balik ke ini kan, ke camp kan. Mm-mm. Nah, itu aku pas-pasan sama ini kayak petani Thailand gitu, pakai capil gitu. Vietnam toh, Vietnam toh. Jadi, pakai baju hitam kan, baju Pakai Vietnam baju hitam kan. hitam. Heeh. Nah, ya terus pas Terus? aku pas-pasan itu kan, aku bilang excuse me gitu kan, orang itu kan Terus diem terus. gitu. Pas Terus. Assalamualaikum Mbak, ya Allah Mbak, wajah yang ke anak meripat loh. Aku saya kayak ingat Maksudnya itu sampai itu. astagfirullah. Banget ya kan. Aku diem Apa aku lali aja. apa baru tahu ya? Kayak pernah aku tulis di Instagramku kalau nggak salah. Aku lupa, gue sesu itu. Makanya itulah kayak paling ingat aku di Vietnam itu. Oh alah, kamu meripat teh. Walah, ya ampun. Mungkin Ya, mereka menyambutmu nggak mengucapkan salam dan ingin berkenalan dengan kan tak pikir kan ngomong di kono kan bajunya hitam, pakai capil gitu kan. Ya biasa kan. Itu loh pas mulai. Tak kira lah kok nggak ada meripat teh, bolong. Apesku, apesku. Itu bisa ya kan? Aduh, langsung sayang ini mau ayat kursi. ya kan? Ada. Iya, iya ini. Sabar nggak yang ngerti? Enggak, Sabar aku nggak cerita nggak ngerti ya? masalah. Nggak cerita ya tadi. Aku Tapi aku biasanya, ngerti ya. Terus. aku biasanya kuwi lek ngalami kayak ngono kuwi nggak cerita. Sampai mulai ke Iya, Indonesia iya. baru mau ning Indonesia, barulah aku Hmm. wani ngomong, wani speak up kayak apa sih? Engko dhek ngerti bahasaku, dadine aku ditutne gitu, makanya aku Oh gak iya. wani. Meneng wae. Iya. Tapi pas kayak Dewi apa sekarang tuh Mbak sing kayak Apa? yang waktu itu kan aku pinjem kamu 10.000 dong. Iya, iya, iya. Nah, Iya kan? ternyata kamu ngasih ke aku tuh 100.000 dong. Iya, iya, sampean tak Ya kasih kan? 100.000. Heeh. Nah, aku tuh nggak ngeh kalau kamu ngasih 100.000. Jadi aku tuh Heeh. tak terima wae. Dan kamu kan nggak bilang, nih mbak, kan kamu gitu kan waktu Iya, apa langsung tak kene. keburu soalnya kan mau ditunggu bis kan, dia mau pergi lagi. Iya, Nah, itu tuh bener-bener. tak kasihin ke kasirnya. Kasirnya ini nampak tok, mbak guya-guyu. Walah, Dan aku nggak sadar. ini scam berarti ya? Enggak ini. Scam ya? Heeh, nggak Scam. nggak. Ya mungkin ya, Mm-mm. soalnya kan uangnya Vietnam kan waktu itu hampir sama semua ya. Itu kayak Hampir mirip sama, iya kayak uang bener. Indonesia tahun Iya, iya. 98-an. Ya, jadi kan Mm-mm. kayak
masih nggak jelas gitu kan, masih belum bisa mengenali kan perbedaannya 10.000 sama 100.000 gitu kan. 100 Apalagi ribu. gradasinya hampir sama semua. Iya benar-benar. Akhirnya Kok balik-balik yang ke kasirnya Indonesia kok aku nggak ganti. jujur ya? Kok apa? Kasirnya nggak jujur ya? Wah, nah intinya di situ kita belajar mengenai bagaimana kita melawan atau mengantisipasi ya gender diskriminasi atau diskriminasi gender yang ada di negara kita masing-masing. Dan juga kita mempelajari mengenai informal education ya Mbak ya, Iya non-formal benar. education waktu itu. Formal education. Heeh. Nah, Mbak Nur masih ingat nggak kira-kira apa yang paling berkesan yang kira-kira bisa teman-teman besi semua pelajari dari bagaimana kita menyikapi diskriminasi gender? Kalau yang aku berkesan waktu di stage itu ya, Mm-mm. ternyata kita tuh sama-sama ini rata-rata yang negara Asia itu masih masih gender discrimination masih. Kalau kita lihat dari peserta-peserta kan cerita-ceritanya, apalagi yang Iya, dari Myanmar kan, Myanmar iya sama betul. juga tuh Mm-mm. eh aku lihat di Thailand kan, Thailand hampir sama kecuali untuk kota besar ya. Yang di Mm-mm. kota-kota yang di kampung gitu kayaknya masih masih banyak untuk negara Asia, berbeda dengan negara Mm-mm. Eropa kan. Kalau di negara Eropa kayaknya diskriminasi gender udah nggak ada lagi kayaknya. Lebih ke Iya. mungkin diskriminasi negara mungkin ya, atau nggak tahu di situ. Itulah yang berkesan itu ketika kita ketemu sesama orang Asia nih, oh Mm-mm. ternyata masih sama nih apa namanya pola pikirnya bahwa Mm-mm. laki-laki itu powernya lebih tinggi daripada perempuan gitu. Mm-mm. Apalagi ini kan aku di Medan ya kan. Mm-mm. Nah, Eh, gimana tuh? apa namanya? Aku kan menikah sama marga Lubis ya, marga Lubis. Jadi ketika aku masuk ke struktur orang Batak, di situ Mm-mm. itu kalau belum punya anak laki-laki kayaknya nggak terlalu dipandang gitu. Jadi anak laki-laki itu Oh. jadi ya untungnya aku nggak terlalu nggak terlalu ignore gitu kan. Ya aku ignore aja Mm-mm. gitu. Tapi memang masih ada gitu loh. Laki-laki Mm-mm. itu lebih power apa. Di sini apalagi di situ orang Batak ya kan. Mm-mm. Laki-laki yang Mm-mm. paling gitu. Ya Mm-mm. udahlah itu. Tapi baru terasa ya ketika pindah ke Medan ya Mbak ya. Kalau yang sebelumnya di Iya. Tulungagung, kira-kira Kalau gimana di menurut Mbak? Tulungagung karena mungkin ini ya. Sebenarnya iya juga sih di Tulungagung. Tapi nggak terlalu ketara kalau kita ketemu sama orang-orang sefrekuensi. Masalahnya kan dulu aku ketemunya sama sefrekuensi ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Tapi berbeda sama yang di apa namanya anak Mm-mm. apa ibuku. Nah Mm-mm. ibuku itulah karena laki-lakinya merasa menang sendiri, Mm-mm. ya perceraian lah terjadi. Apalagi Tulungagung tuh Mm. tinggi loh tingkat perceraiannya Oh ya? di Tulungagung. Iya, bisa Semarang lah juga dua tinggi loh bulan. Mbak. Iya, dulu itu tahun berapa waktu anak ibu kosku cerai itu ya. Mm-mm. Itu 1 bulan tuh ada 300 kasus kalau nggak di pengadilan itu. Wah, 300 astagfirullah. apa 300 tiga ya ratus satu. Nah, iya 2 bulan. Satu hari ya 10 sampai 20 kasus. Ya, itulah kayak gitu. Karena yang kalau di ini statusnya berbeda. Perceraiannya bukan karena laki-lakinya kerja, istrinya enggak. Istrinya keluar Mm-mm. negeri, si laki-laki cuma ke warung kopi, anak diterlantarkan, terus laki-lakinya selingkuh, ya gitu semuanya. Jadi ketika perempuan ini pulang merasa, loh mana hasilku kok nggak ada gitu, nggak Oh ya imbang. ya 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 ya. Banyak kali yang jadi TKW di Tulungagung tuh banyak kan. Banyak Tapi sekali. ketika pulang mungkin tiap bulan kan ngirimin ya niatnya Iya, buat ditabung biar kehidupannya lebih baik. iya, Tapi ternyata dari laki-lakinya menyalahgunakan itu gitu kan. iya bener. Itulah kasusnya banyak terjadi. Hmm. Wah, sayang banget sih kayak gitu. Ki. Iya, sayang. Kasihan anaknya loh. Aduh, kasihan anaknya. Anaknya, Iya, pasti kasihan iya, anaknya. pasti itu. Gitu. Nah, balik lagi tadi kan Hmm. udah apa tadi aku lupa ya.
Udah sampai Sorry. Vietnam. Iya, sampai Vietnam. Nah, tadi kan Mbak Nur bilang berkesan juga di Asia gitu. Tapi yang Iya. aku terima karena kan mungkin kita beda kelompok ya waktu diskusi kan. Jadi Oh kan iya, benar. masing-masing negara kan harus dipencar gitu kan. Jadi Iya dan kita benar. beda. Nah, yang bikin aku mind blow pengalamanku waktu itu adalah eh salah satu negara yang di Eropa itu memang negaranya nggak terlalu luas sih gitu. Dan aku kaget juga ternyata negara itu yang sekelas bukan sekelas ya kayak apa ya yang Eropa yang kita pikir udah Jerman ya kan. kesempatannya udah modern tapi ternyata ada juga loh yang perempuan-perempuan yang masih usia 15-16 tahun itu udah harus disuruh nikah gitu dan kalau misalnya mereka nggak nikah tuh jadi aibnya keluarga gitu udah. Nah, itu yang menyebabkan salah satu teman kita dulu ya. Aku lupa Hmm. dari negara mana. Mohon maaf, tapi yang pasti itu dari Eropa. Nah, itu terpaksa dia crash sama ibunya. Dia kabur dari rumah karena menentang adat yang menurut dia kayak aku tuh masih pingin belajar loh, aku tuh masih pingin Iya. kuliah, kenapa aku harus disuruh nikah kayak gitu. Ternyata Hmm. masih ada kayak gitu loh. Aku kayak yang, oh ya, ya ternyata nggak cuma ada di negaraku aja, nggak cuma di Iya. negara kita aja gitu Mbak. Mungkin yang di Ternyata apa Eropa pun di ada daerah juga desa, ya. ternyata di Eropa pun masih ada yang kayak gitu. Jadi yang kayak Hmm. ya sama-sama berbagilah. eh, karena kan ya apalagi kan kalau kondisiku kan memang udah single parent ya, jadi kayak udah merasakan yang namanya ditinggal suami, ditinggal bapak itu kan kalau memang akunya sendiri nggak punya modal pendidikan, nggak punya modal skill kan nggak bisa hidup ya gitu kan. Jadi Iya. kan ya, jadi aku Keren mikirnya ya banget. memang iya, jadi kan memang perempuan kalau menurutku memang harus punya skill pengetahuan yang minimal kuat lah buat bertahan hidup, buat cari makan di dunia kayak gitu kan. Suka Aduh, dukanya apa ya? Kayaknya ini ya, karena lebih ke ini ya sekarang ya. Ternyata kita kenapa tuh tuh? butuh uang ya. Ternyata kita tuh butuh uang ya. Iya, ekonomi adalah kunci ya. Aku kok gak sadar dulu ya. Iya, iya. Ya Allah. Keenakan Jadi organisasi gitu, keenakan ya kegiatan, keenakan lupa cari organisasi uang. kegiatan. Lupa cari uang. Dan ketika udah punya anak ternyata butuh uang. Iya, bener. Aduh, sebenarnya Aduh, iya, iya. kelamaan apa Eh, ya? Aku keinget soalnya ayahku dulu tuh pernah ngajarin aku tuh gini loh. Kamu jadi gimana orang tuh? tuh yang cukup aja, jadi guru aja. Mm-mm. Karena nanti kalau jadi orang kaya, nanti lama kamu masuk surganya, digituin. Jadi kayaknya Oh, masuk iya, ke iya. otakku, masuk ke Eh, otakku nih. Jadi nggak kepikiran aku untuk gimana sih cari uang. itu kayak hampir sama kayak aku juga sih. Jangan terlalu mengejar harta atau uang ya memang gitu kan. Iya, Tapi kan tapi hidup butuh uang juga. butuh uang. Iya. Jadi kalau dukanya itu apa ya? Kadang ini mau Mm-mm. ngelepas pekerjaan demi anak, tapi nanti anak Mm-mm. kasihan, ya kan? Iya, iya bener. Nggak kerja, nanti anaknya kasihan. Kalau Iya kerja, betul. anaknya juga kurang ya kan, kurang kasih sayang. Tapi Iya. ya mendingan kerja dikasih kasih sayang gitu aja sih. Oh iya Itu iya iya jadi bener sih. kadang Iya, dilema iya. juga. Hmm, Betul. pingin Aku apa? paham sih memang. Pingin, ya kan? Di situ Mm-mm. dukanya jadi apa working mom sama di sisi lain jadi moms gitu kan. Iya Tuh. betul. Tapi aku yakin kok mungkin ada jalannya di situ. Mungkin di situ. Iya. Soalnya aku kan kerja juga demi anakku kan. Jadi Anak. mungkin Iya. Iya. gitulah. Mm-mm. Pasti setiap usaha dan keringat kita nanti kan nggak akan sia-sia Mbak. Insya Allah nanti anak kita kan jadi anak yang solehai, soleh-soleha Iya, ya kan, berbakti pada orang iya, tua, pada negara gitu nggak akan sia-sia kok. Semangat. iya, iya. Aku juga Terus ini, merasakan. ah, alhamdulillah, Heeh. alhamdulillah itu aku itu hidup di keluarga yang tidak menuntut aku untuk memberikan nafkahku ke orang tua gitu loh.
Oh Jadi iya, orang iya, tuaku, paham, paham. baik dari aku atau suamiku, kita itu nggak dituntut untuk menafkahin balik gitu loh. Jadi Oh iya, paham, paham. secara ini keuangan suamiku sama aku tuh kita sendiri yang menghandle dan aku beruntung di situ. Hidup di Iya, iya. keluarga yang di situ tuh aku beruntung. Meskipun aku nggak punya itu nggak ada yang ngejas aku gitu, nggak ada sing ngelokne aku gitu. Oh Ya iya, iya. meskipun ya kan, paham kan? Paham, Eee, paham, paham. aku kan mau kasih cerita ya. Waktu Iya, lahir boleh. anak pertamaku itu, suamiku tuh belum dapat kerja. Mm-mm. Nah, ya kan, corona, Mm-mm. nggak ada kerja, yang kerja cuma aku, dan Mm-mm. ketika mau lahiran itu uang kami tuh tinggal 1.100.000 Mm-mm. mau lahiran. Oh. Ketika Terus, mau terus, lahiran habis uang itu? kami habis itu aku nggak ada BPJS, suamiku nggak ada BPJS. Heeh. Terus, wah. Ya, dan posisi itu, ya Allah anakku kadang kasihan. Anakku belum kubelikan baju apapun, aku nggak beli apapun, nggak bisa beli apapun maksudnya, belum bisa. Jadi mungkin aku Iya, gini, iya, aku iya, paham, aku paham. yakin pasti nanti ada jalannya itu loh, ada jalannya. Mm-mm. Pasti nanti Mm-mm. cukup lah itu, 1.100.000 itu kalau kurang mungkin cari pinjaman gitulah. Tapi Mm-mm. kami Mm-mm. nggak ngomong, kami nggak ngomong juga ke orang tua, kami nggak ngomong karena itu urusan rumah tangga kami kan. Jangan Iya, sampai iya. orang kita nggak punya gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. alhamdulillah ketika lahiran kan aku di bidan ya kan, itu cuman Mm-mm. corona. Aku nggak berani ke rumah sakit karena mahal, pasti rumah sakit mahal kan. Iya, Nah itu iya. bidan itu biaya persalinan itu cuma 800.000 Ya Allah. ditambah ditambah mungkin susu karena aku kan belum keluar ASI kan, aku belum Mm-mm. keluar Mm-mm. ASI, ditambah susu dan sekian, jadi 1.100.000 alhamdulillah cukup gitu. Alhamdulillah, ya Allah. Itu yang bikin aku tuh Wah, merinding aku. Iya, gitu. iya, iya. Emang Terus, kebesaran Allah ya. Mm-mm. jadi aku yakin di situ. Terus tambah kedua yakinnya, seminggu sesudah anakku lahir itu, alhamdulillah suamiku dapat kerja. Di situ aku mungkin, oh Alhamdulillah. setiap anak Mm-mm. itu dia punya rezeki masing-masing tuh di situ loh. Rezekinya bukan Betul. ketika anak lahir kita dapat uang enggak. Usaha kita apa ketika Mm-mm. anak lahir kita dimudahkan usaha yang lain gitu loh. Betul. Betul, Terus betul. terus ditambah kalau suamiku kerja itu kan belum pasti langsung dapat uang kan. Sedangkan Iya, setelah uang itu habis kita nanti 1 bulan ke depannya mau gimana gitu kan. iya, heeh. Ternyata di sekolahku itu kan kebetulan corona jadi nge-Zoom ya. Nge-Zoom. Iya. Nge-Zoom. Aku diizinkan untuk tidak mengambil cuti. Jadi aku Oh. diizinkan untuk tidak ambil cuti melahirkan. Mm-mm. Karena I think I can manage it gitu at the Mm-mm. home. Mm-mm. Jadi ketika siang aku melahirkan, malam itu aku masih Mm-mm. udah kembali ke depan laptop Mm-mm. ngerjain materi Ya pembelajaran untuk Allah. depannya. Itu Iya, iya, iya. Merinding sebenarnya aku, ya Allah. Perjuangan. sebenarnya apa ya? Kalau dilihat orang mungkin egois banget ya. Eh, Kamu iya, iya. kamu lahiran loh, kok bangga kerja Mm-mm. egois. Mm-mm. But mereka kan Mm-mm. nggak ngelihat itu kan, Mbak. Iya. Mereka kan nggak nyelok uangku berapa ya kan, keuangan Mm-mm. gimana, itulah. Tetap nah, itu Iya. udah terlewat lah, itu udah Iyalah, luar bener-bener. biasa lah masa-masa itu ya, Mbak ya. Yang ngejas aku Mbak banyak kali Mbak yang ngejas itu. Oh. Apalagi dari teman-temanku tuh kayaknya kamu kok egois banget, kamu lebih mementingkan kerja daripada anak. Padahal dalam hati aku tuh lebih penting anakku sih butuh susu popok Iya, gitu loh. bener. Bener banget, bener. Iya kan? Oke. Aduh. Iya, iya, iya. Nggak Sama, mikir aku juga anakku kayak tuh. gitu dulu ya. Heeh. Tapi Iya, iya. alhamdulillah terlaku gitu kan jahitanku cuma satu Mm-mm. ya kan. Jadi Mm-mm. ya udah sambil ngajar anakku sambil ku tidurin, sambil ngajar sambil ku kasih ASI. Itu bener-bener Mm-mm. bener-bener ini Perjuangan bener-bener banget sih. perjuangan Mm-mm. mandikan. Setelah dia setelah putus putus pusarnya itu kan tali pusarnya Mm-mm. putus kan. Itu aku murni yang mandiin udah. Udah Mm. udah enggak udah sempat kena baby blues juga sih sebenarnya.
Oh Tapi iya di iya situ iya aku iya. peran Iya. suamiku. Alhamdulillah suamiku itu support banget. Alhamdulillah. Mm-mm. Iya, itulah yang bikin aku itu baby bluesku nggak terlalu lama. Mm-mm. Karena kan posisiku, aku jauh dari orang tua, aku tinggal sendiri di Medan sama suamiku. Alhamdulillah Iya. mertua aku juga bantuin, tapi kan ke mertua kan Mm-mm. posisinya kerja juga kan, jadi nggak sepenuhnya Mm-mm. di situ. Oh, peran suamiku yang membuat aku tuh benar-benar kuat gitu. Suamiku sama anakku yang sekarang. Ya. Iya iya bener sih bener. Nah ngomongin soal baby blues ya, Nek, aku sih Hmm. jujur jujur sebenarnya nggak pernah ngalamin baby blues ya atau memang aku yang ignore karena kan memang kalau kalau baby blues ke anak sendiri memang nggak pernah ya. Nah Hmm. tapi ke orang lain itu biasanya tuh. Jadi kayak nggak bisa tuh kayak anak tuh kan biasanya kalau baby blues nggak tahu ya di luar sana kayak gimana. Biasanya mungkin ada rasa gimana ke anak gitu kan. Tapi aku tuh sama sekali nggak ada rasa itu. Malah kalau ke orang lain kan ngerasa kayak lewat dikit kayak apa lo mikir ya gitu kayak sensi banget. Malah Ada, curhat gitu. Kalau misalnya iya, dari iya, Mbak Nur iya. sendiri gimana ngalami baby bluesnya itu dan cara-cara Baby, untuk ngelola itunya gimana? kalau baby bluesku itu lebih ke ini, karena kurang tidur. Terus aku Oh iya iya. ngajar Iya. juga. Kan. Di sisi lain Ah, aku kerja, kurang tidur, capek. mhm. Kadang pengen tak uncalke ku anakku iku, gak usah lah kayak nangis. Ya Allah. Iya 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 iya. Bisa dipahami, Tapi bisa kayak, dipahami. tapi kok ini manusia gitu loh, ini bukan boneka gitu loh. Aduh, aduh, buat Askia nanti kalau nonton ini maafkan ibumu ya, nak. Emang jadi ibu tuh berat, tau. Kayak, gregetan gitu ya. Iya sih, iya, iya, paham, paham. Apalagi Tapi sampai support bikin dari, apa, mm-mm, masa apa, masa iku loh, karena aku lagi masa arep nyeteril ke apa, nyeteril ke susu ya kan, botol botol susu, ya ha. kan. Ha. Nah, itu kan kalau orang udah punya sterilizer kan bisa pakai itu kan. Mm-mm, Karena mm-mm, aku cuma punya kompor kan, biasanya kan tas sterilnya di panciku kan, mm-mm, dicemplungin ke panci gitu. mm-mm, Sangke ngantuk nggak enek mm-mm. panci, Heeh. botol susu tak cemplungin di atas dua kompor itu sampai sampai apa namanya meleleh itu. Astagfirullah. Sangke ngantuk Ya Allah, untung nggak ya Allah, kebakaran ya Gusti. kan. Ya itulah, Aduh, tapi dia terlewati kafe. bisa lewati Mm-mm. alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya memang dari suami juga support dan nggak pernah Hmm, ngomong apa-apa gitu kan. Biasanya kalau cowok kan komentar gitu kan itu lebih menenangkan gitu ya Mbak ya. iya, ya, alhamdulillah. Itulah Heeh, alhamdulillah tuh Mbak. besti-besti Em, ditiru itulah aku kalau lihat. beruntung ya Heeh, dapat apa? mm-mm, Iya dia nggak kaya, dia nggak bukan punya banyak uang nggak, tapi dia mm-mm. bisa ngajak aku berjuang sama-sama itu yang bener-bener aku bener-bener, oh itulah. Itu buat cowok-cowok di Indonesia. Iya, Eh, makanya aku kalau ndelok cowok itu ya, kadang aku keselnya ada kan kasus-kasus kayak gitu kan, heeh, cowok-cowok apa namanya jahat kan mbak bojone ini aku kesel kali. mm-mm, mm-mm. Iya sih Kak. Wih, apalagi selingkuh mbak. Wes, buah ya dusone ya. Dunia akhirat ya. Iya. Aduh. Kadang Mau minum dulu mungkin? bukan Enggak apa-apa? orang yang ini ya. Apa Mbak? Mm-mm. Mau minum dulu mungkin? Kadang enggak, udah. Enggak. Akhirnya kalau tadi Oh iya. gawe teh mau ah teh. Monggo, monggo. Aku tadi Iya, aku ya. nggak tahu di mana ya. Monggo, kami minum dulu. Kadang ini ya, Apa? kita nggak Mm-mm. butuh orang yang berpendidikan tinggi, tapi kayaknya kita butuh orang yang beretika tinggi kayaknya. Wah, Iya, setuju. Bisa di quote itu. pendidikan tinggi nggak Setuju, setuju. menjamin Iya, orang iya. untuk orang Mm-mm. untuk apa namanya bermoral gitu. Tapi kalau Betul, betul. beretika tinggi, pasti dia itu mempunyai pendidikan yang bagus gitu ya, Mas. Betul. Setuju banget sih.
Mm-mm. ngono ke sih. Iya, Nah, betul. Kalau aku lebih ke ya hampir sama mungkin, tapi kalau jabatan sih, kayak jabatan itu mm, tidak menentukan kedewasaan seseorang, kebaikan hati iya. seseorang gitu kan. Gitu. Benar-benar. Wah, seru banget. Sumpah, udah 6 tahun nggak ketemu, tahu-tahu ketemu. Iya, di Lewat. Wonder Woman. Ini kayaknya 2 jam 2 kali Zoom kayak nggak cukup. Iya. Aku aku ini ya, Mbak. Mungkin iya aku jarang-jarang ngobrol juga kan. Udah fokus Mm-mm. ke kehidupan kita masing-masing kan kayak cerita sabar. Aku nggak ngerti Wisan. Oh iya ya. Terus paling Instagram delok-delok tok gitu. Iya aman sih aman. Oh iya. Dan yang terakhir nih Hmm. buat coba-coba besti-besti Wonder Woman semua nih Mbak. Kira-kira Mbak Nur punya pesan-pesan nggak buat teman-teman ini mengenai Kalau pesan mm, mengenai apa? Apa nih? ya mengenai gimana sih kita menghadapi seorang misalnya ibu-ibu yang kayak kita itu kan tugasnya banyak banget. Pesannya Mm-mm. gimana? Mungkin lebih aware, lebih gimana kalau ketemu orang yang seperti kita ini. Dan juga soal baby blues tadi juga gimana gitu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman biar lebih aware? Oh ya. Kalau aku sendiri sih ya, mungkin karena aku melihat kalau orang itu apa namanya ngejudge kita ya. Kalau Mm-mm. dia ini sifatnya membangun kita, memasukkan ke hati. Tapi kalau misalnya sifatnya cuma cuma apa namanya ngelok nih tak ya apa ya sih? Mm-mm. Cuma Ya ngejek mengatakan wae gitu. cuma ngejek aja. Mm-mm. Nah, aku menutup telinga, Mm. nggak aku masukin hati. Karena nggak penting. Yang penting tujuan kita itu tercapai gitu. Mereka nggak tahu. Yang penting kita sendiri yang mencikapi gitu. Nggak usah. Kalau aku sih sebenarnya nggak usah baperan. Jadi ibu rumah tangga itu nggak usah baperan. Nah, Jadi karena nggak itu usah dibawa berbeda-beda. pikiran, nggak usah dibawa hati gitu Iya, ya. Eh, bener. Nggak usah baperan. kayak lebih bodo amat gitu aja ya. Gitu. Yang Iya, membangun atau yang bener. ngasih duit kita tuh baru didengerin kalau enggak ya selalu apa sih lo gitu ya. Iya, bener. Daripada nanti bikin nyakit kan. Nah, Eh, uh-uh, Oke, gitu. siap nih. Berarti buat Hmm. teman-teman yang sekiranya ketemu working mom kayak kita ini tuh berarti ya apa namanya ya? Tolong dibantulah gitu. Jadi kayak nggak usah ngomongin yang aneh-aneh kecuali kalian itu mau membangun Iya, gitu kan. bener, Tuh. bener, Nah, bener. yang terakhir buat working mom di luar sana ada pesan-pesan nggak? Kalau buat working mom di luar sana ya, aku kurasa gini, karena kita kan working mom itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Kalau misalnya punya unek-unek apa ya sih, punya punya rasa yang dipendam, Hmm, mending dibiarkan ke kalau di rumah ada suami-suami atau di teman terdekatnya. mm-mm, betul. Karena perasaan yang mendongkol itu kalau dipendam itu nanti bisa jadi bumerang bagi kita working mom sendiri gitu. Betul. Gitu. Setuju Jadi banget, kalau setuju misalnya banget. kita punya masalah, kita bagi masalah kita itu ya kalau mentok-mentok nggak ada orang dengan Mm-mm. tahajud sama Allah gitu aja. Jadi masalah kita tuh benar-benar terkeluarkan gitu, nggak tenggelam di dalam hati kita gitu. Itu Oke, sih. siap, siap, Iya. siap. Jadi teman-teman semua yang working mom, single mom, semuanya ibu-ibu yang berjuang, pokoknya tetap semangat. Betul? Mm-mm. Tetap Benar, bodo tetap amat sama semangat. omongan orang yang enggak Iya, nggak usah didengerin ya toh. iya, karena dari sebuah kan, di mana ada kemauan di Mm-mm. situ ada jalan ya kan. Betul, betul, Gitu. betul. Yang penting kita terus berusaha ya, Mbak ya. Bener, yakin lah. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Nur atas Hmm. cerita-ceritanya, inspirasinya, sharing-sharingnya hari ini. Boleh dong ajak ke teman-teman sekalian dan besi-besi sekalian untuk follow dan subscribe Lander Kreatif untuk ngikutin segmen Lander Woman selanjutnya. Monggo. Oke, untuk semuanya teman-teman,
anak remaja, adik-adik, kakak-kakak, atau orang tua, ikuti sesi Lender Woman. Jangan lupa subscribe dan like setiap videonya, karena dengan subscribe dan like kalian itu membantu kita untuk mengajak generasi muda kuat akan mental kita. Oke. Siap, terima kasih banyak Mbak Nur, terima kasih waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Iya, amin. Semoga ketemu lagi ya kita ya. Dan semoga lancar lahirannya, pokoknya sehat semuanya. Salam buat keluarga, salam buat Asia, salam buat bapaknya Asia. Pokoknya semuanya sehat-sehat terus. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Amin. Terima kasih Amin, dan ya buat Rabbal teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman Besti semuanya, terima kasih sudah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kamu terus dapat update dari Lander Kreatif. Oke, segitu dulu teman-teman semuanya. Salam buat keluarga di rumah dan bye. Acara ini dipersembahkan oleh Ayam Goreng Kang Salim, Lander Kreatif, EduTrans ID, Berkat Telur, Telur Sehat, Anak Sehat.